Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 057, mata kuliah Hukum Dagang semester 3. Di video ini saya akan memaparkan pemahaman saya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual merupakan padanan dari kata intelektual property right yang dapat kita pahami sebagai suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia melalui proses berpikir, baik aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri maupun kesusastraan. Di dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan benda. Yang mempunyai benda yaitu benda tak berwujud atau pemikiran. Di Indonesia, hak cipta dilindungi secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, hak cipta diperoleh secara otomatis saat seseorang menciptakan suatu karya, baik itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kesenian, maupun kesusastraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 tersebut, ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Pertama, hak cipta pada dasarnya adalah kesepakatan antara pencipta dan pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak karyanya. Kedua, undang-undang secara tegas membatasi jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, maupun yang lainnya. Ada beberapa yang coba kita pahami secara umum seperti buku, pamflet komputer, desain, karya tulis ilmiah, maupun musik. Ketiga, durasi umum hak cipta berdasarkan objeknya yaitu selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah pencipta wafat. Berbeda atau pengecualian untuk program komputer yang lama perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan untuk hal lain seperti karya tulis, itu memiliki jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan sesuai dengan pasal 29 dan juga 30. Keempat, bagi pencipta atau pemegang hak cipta, hak tersebut terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama ada hak ekonomi yang artinya memberikan wewenang atau izin kepada orang yang memiliki hak tersebut untuk memperbanyak bahkan mengkomersialisasikan untuk mencari keuntungan ekonomi. Sementara hak moral berkaitan dengan hak pencipta, mencangkup nama maupun adanya perubahan terkait dengan isi maupun judul karyanya. Kelima, pemanfaatan hak cipta tidak bersifat monopoli, artinya ada pihak-pihak tertentu diberikan pengecualian untuk menggunakan hak cipta milik orang lain. Biasanya, kalau ada kesepakatan seperti membayar royalti kepada penulis misalnya, atau membayar royalti kepada penyanyi. Keenam, undang-undang hak cipta memberikan opsi mekanisme kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya. Pertama, mereka dapat menggunakan jalur gugatan perdata sebagaimana dijelaskan pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta. Kedua, pemegang hak dapat menggunakan tuntutan pidana dan pengajuan gugatan perdata tidak menghapuskan hak negara untuk menuntut secara pidana sebagaimana dijelaskan pada pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta. Begitupun berkaitan dengan sanksinya di sana. Sekian merupakan penjelasan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Semoga bisa diterima, menambah pemahaman, juga menambah keilmuan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.